jawab singkat nanti dan insya Allah langsung terjawab. Ada nggak? Yang baru pertama kali kenal aku siapa? Yang baru pertama ketemu siapa aja? Adit. Fahmi. Terus Denny juga baru pertama ketemu ya? Iya. Anda juga ya? Udah pernah ketemu Iya, udah pernah. Anda emang pernah? Di mana? Oh, Yulinda ya, Anda ya? Kenapa Iya. Anda sih? Anda, Yulinda. Bengap. Iya. Tapi kok mukanya beda ya? Emang iya, Pak? Yulinda. Sama. Waktu itu pakai apa dia? Pakai masker nggak? Enggak ya? Pakai kerudung hitam. Iya, mukanya kayak rada beda. Kamu habis pakai masker Spiruna ya? Nih udah pada lulus sekolah semua ya? Udah. Jadi ngangguran semua? Iya. Iya. Oke, ada yang mau ini nggak? Ditanyain dulu. Ada nggak? Ayo. Kelihatan kan mukanya Abden? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Sip. Bentar. Nggak ada yang mau tanyain seriusan nih? Ci, nggak ada Ci yang mau nanya Ci. Nggak ada. Kenapa nggak ada nanya dong? Biar kayak apa namanya? Kayak sekolah waktu dulu kan. Sekolah kalian juga jarang nanya ya? Nggak ada yang ranking 1 ke atas nggak nih? 5 ke atas ding, salah. 10 besar gitu, 5 besar di sekolahnya enggak? Tuh kan sunyi banget nih. Ini geng sunyi nih ya. Ngomong makanya. Ngomong. Ngomong dong. Ayo harus interaktif. Kalau ditanya ngomong. Itu namanya kalian pede ya. Ini nggak ada nih. Ada. Ini berarti apa aja nih? Bronze, silver, gold, platinum semuanya? Silver sama gold. Siapa yang silver? Silver, Denny sama Fahmi. Yulinda gold ya? Iya. Kalian udah ngerti mengenai ini belum? Marketing plan gitu, terus bonus platinum ketemu platinum berapa, persentasenya berapa, udah tahu belum? Den, udah tahu belum Den? Baru semalam sih. Tapi belum tahu detailnya banget. Berarti kalau udah pernah sponsor orang kan Denny kan? Joinin membership udah belum? Ini belum. Belum ya? Belum. Linda udah ya berarti ya? Udah deh. Kalau jualannya berapa Den? Jualan minggu kemarin dapat 600, tapi minggu sekarang belum. Udah berapa bulan join? Ada 5 bulan. 5 bulan. Iya. 5 bulan total penjualan udah berapa? Total berapa ya? Denny Indri ya? Iya. Teman apa Indri? Teman apa Den? Di total baru 2 jutaan 2 jutaan. Teman apa sama Indri? Kakak kelas. Apa? Kakak kelas. Oke.
Berarti Dia nih kenapa? lagi ngelamar UI tuh apa? Lagi mau masuk UI. Iya. Udah ikut ujian tuh dia. Ujian apa? Mandiri apa SPMB apa sih sekarang? Ikut ujian apa, Den? SBM. 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 Udah selesai Iya. ujiannya. Udah baru selesai minggu kemarin. Pasti lulus nggak kira-kira? 50-50 sih. 50-50. Ngambil jurusan apa emang? Iya. Jurusannya sosiologi. Pilihan lainnya? Pilihan lain tetap sama sosiologi juga, tapi UPI pilihan keduanya. Oh. Kalau Fahmi ngapain, Mi? Nganggur. Nganggur. Mau kuliah apa gimana rencana kerja? Kuliah. Kuliah. Oke, kemarin yang kalian tangkap apa? Jul, Linda. Yang kamu tangkap apa kemarin? Dari Apsio. Yang itu soal bonus. Kenapa? Bonus pasangan Mm-mm. sama bonus sponsor. Mm-mm. Kalau bonus sponsor itu kita joinin orang itu dapat bonus sponsor. Terus Ya. kalau bonus pasangan itu bonus dari tim kita yang udah jalan, yang udah aktif. Oke. Apa, Mi? Yang didapat, Mi, kemarin, Mi? Fahmi impian join Tiansi mau bareng Yulinda apa emang mau ngejar Tiansinya? Apa-apanya nih? Impiannya Yulinda apa gimana? Ngejar Tiansinya. Tiansi dan Yulinda gitu, sepaket ya? Apa sih ya Allah? Nggak apa-apa, berjuang bersama keren lah. Sampai sukses bareng nanti. Jadi director Diamond dua-duanya kan. Terus nikah kan, ending yang bahagia, anaknya cantik, ganteng, terus cucunya juga jadi distributor Tiansi ntar turun-temurun kan. Den, gimana, Den? Apa yang ditangkap, Den, kemarin, Den? Yang kemarin itu masih salah pola berpikir sih. Gimana Jadi, kan selama ini ngejarnya jualan tanpa HM gitu, kurang di HM. Buat gimana sih cara ngembangin bisnisnya. Jadi selama ini masih salah jalan gitu. Kalau yang ditangkap dari kemarin. Oke, sip. Kalau Fahmi tadi belum jadi jawab ya? Apa gimana, Mi? Yang ditangkap kemarin, Mi? Yang kemarin tangkap tuh, ya salahnya ini sih, terlalu sibuk sama jualan, terus HM terbengkalai. Oke. Sip, mantap. Nah. Oke, ini sambil sedikit kasih ini ya, gambaran biar sedikit ngebuka mindset lah. Biar maksudnya itu menurut kalian Tiansi gampang nggak sih? Gampang susah. Gampang susah ya? Gampang. Oke. Siap. Nah. Jadi Guna nggak sih kira-kira nanti proses perjalanan kalian di Tiansi nih? Iya. Kan kalau orang ngelihatnya nih buat bisnis, wah dia bisnis pasti sukses luar biasa nih. Benar nggak sih? Benar. Nih, orang-orang kan ngelihatnya kalau bisnis tuh begini. Kita memulai join Tiansi atau mulai bisnis apapun itu. Wah gila lu pebisnis sekarang ya. Padahal bisnis sama kerja menurut kalian gampangan mana? Gampangan kerja. Gampangan kerja ya? Kompak amat jawabnya. Kalau yang laki-laki nggak jawab tadi. Gampangan bisnis apa kerja? Kerja. Bisnis sih. Bisnis apa kerja? Den gampang kerja apa bisnis? Jadi kerja apa bisnis? Gampangan kerja atau bisnis, Den? Gampangan bisnis apa? Fahmi, gampangan kerja bisnis? Mana sih Fahmi? Ya, Ini jawab nih.
Ngantuk, kerja. semi ngantuk nih. Ngantuk dari tadi udah kriap-kriap. Baru bangun dia. Oh, baru bangun justru. Oh, Anda serumah ya? Oh, serumah. Astagfirullahaladzim. Yang Iya, Idris jawab nggak jelas gitu. Raja nyinyir, raja nyinyir. mirip kan? Emang namanya Denny tuh semuanya suka nyinyir. Nah ya gini. Jadi kalau ketika kalian ngebayangin, oh bisnisnya semudah ini gitu ya. Jadi lurus gitu. Ya kayaknya sih nggak akan semudah itu gitu. Memang ada prosesnya. Dan kalau ibaratnya sekitaran kita ngelihat, atau orang tua kita ngelihat, atau grup kita ngelihat, atau prospek kita ngelihat, kayaknya gampang gitu. Dan kalian pun bisa jadi ngelihatnya gampang juga. Sebenarnya ya. Tapi karena saking gampanginnya bisnisnya gitu-gitu aja gitu. Ah ini gampang, udah jualan aja, jualan. Makanya kemarin kan ya bagus tuh tadi, untungnya Apcio kemarin nge-share ya. Akhirnya ngeh bahwa ternyata yang saya anggap kemarin gampang itu ya jualan-jualan aja, ternyata malah nggak ngasilin kemana-mana gitu. Nggak maksimal. Ternyata sekompleks ini loh. Apa yang orang lain lihat, apa yang sebenarnya kita lihat. Nah, soalnya kenapa? Karena ini bakal kita rasain nih. Jadi selama kalian berbisnis, jadi gini. Ini kan laut ya. Udah sering kalian lihat kan ilustrasi ini. Ini lautnya. Jadi kan yang di bawah mah nggak kelihatan, bener nggak? Ini di bawah lautan nggak kelihatan nih. Ini fenomena iceberg namanya. Jadi gunung es itu biasanya selalu yang gedenya di bawah. Biasanya nih. Yang di atas udah gede banget. Nah di bawah lebih gede lagi. Itu yang konon katanya bikin Titanic tuh tenggelam. Nabrak yang bawahnya ini, baling-baling dan kawan-kawannya. Jadi ketika kamu memulai proses Tianxi nih, harusnya sih ngerasain ini ya. Ada yang bisa tahu nggak artinya apa jadi? Ayo yang jago bahasa Sunda. Apcio apa aja artinya Apcio? What really happened, Velor? Apa tuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang orang lihat kan kesuksesan ini doang nih, wah gede banget ya, indah. Padahal ini yang kita rasain dalam proses berjuang. Dan ketika orang jalan Tianxi belum ngerasain proses-proses ini nih, kayaknya dia nggak lagi ngebangun sesuatu yang besar deh. Nah, dia belum membangun sesuatu bisnis yang besar gitu. Nah coba nih, apa aja artinya? Kan ada Google Translate tuh. Satu-satu deh. Kegagalan. Velor kegagalan. Oke, setback apa tuh? Ayo, Google Translate. Aduh. Google Translate. Ini sekalian pelajaran bahasa Inggris tahu? Iya, ini les bahasa Inggris sebenarnya kita. Aduh. Apa artinya? Apcio nih tugas ngertiin deh. Setback itu kemunduran. Oke, apalagi? Kan Kalau banyak nih orang, yaudah, apalagi coy? Naysayers, penentangan. Oke, apalagi tuh? Dubs. Keraguan. Apalagi? Setback tuh maksudnya gimana sih kok kemunduran? Nggak tahu. Ada yang bisa jelasin nggak? Den, bisa jelasin nggak, Den? Wah, bubayang mukanya dia gila. Dia bisa ada manusia bayangan. Bagus kok, harusnya tadi sinyalnya. Hilang ya dia? Pakai wifi tetangga up. Masya Allah, dimatiin sama tangganya, wifi-nya. Kuotanya udah mau habis. Wifi masih pakai kuota sih. Fahmi dulu, Fahmi. Oh iya, hilang dia. Indri serem amat, Indri. Kamu pakai ring light atau pakai center? Pakai center. Ada lagi tuh ini. Tuh si Denny tuh. Oke, tuh. Penentangan, kemunduran, keraguan, apalagi Apcio? Hard rock, kerja keras. Terus? More hard rock,
lebih kerja keras. Oke, More terus failure, lebih banyak kegagalan. Terus sacrifice, pengorbanan. terus Risks, risiko. terus Late night, ya tidur malam lah. Terus? Pokoknya kerjanya sampai lembur. terus Early morning, bangunnya pagi-pagi. terus Courage, nah aku lupa tuh. apa coba? Courage. Keberanian ya. Ya Apa, betul. Terus apa lagi? Persisten tuh dia kayak konsisten. Oke, sekarang kegagalan apa yang kalian hadapin di Tiansi? Kira-kira udah banyak belum? Banyak, Ak. Oke, banyak. Buat Indri, ya leadernya banyak. Kalau buat Yulinda gimana? Udah berapa kegagalan yang kamu dapatkan? Belum banyak sih, tapi udah. Udah. Dan gimana, Den? Ini ada setback tuh artinya kemunduran. Maksudnya kemunduran gimana tuh? Maksud kemunduran. Mm-mm. Kayak masih ragu-ragu gitu. Mau jalanin apa enggak gitu. Bisa. Apa, Ci, artinya, Ci? Maknanya kan orang ketika the truth about sukses. Jadi kesuksesan, jadi orang-orang yang nggak tahu nih suksesan tuh ini aja yang terjadi. Melihatnya, padahal kita mengalami kemunduran. Misal duitnya habis gitu apa gimana? Ya bisa. Tadi kalau tadi mundur keraguan ada di Dubs tuh. Kalau munduran itu tadi yang tadinya mungkin duit jajannya aman, terus kondisi keuangannya enak kali, kan nggak perlu ngejar apapun, nggak perlu muter duit, nggak perlu join ngeluarin duit besar dan lain-lain. Tiba-tiba seketika wah harus berjuang nih. Berjuang itu ketika mulai bisnis itu nggak kayak orang kerjaan, soalnya orang kerjaan kan yang disuruh apa kita kerjain. Kalau orang bisnis itu tadi bisa sampai malam banget lembur, bisa dari pagi. Jadi kita ibaratnya customer service, merangkap security, merangkap OB juga, ibaratnya kalau di kerjaan begitu tuh. Pagi, siang, sore, malam, nggak jelas tuh mungkin tidurnya. Karena apa? Ya terus kerja keras, terus pengorbanan yang kita lakuin ada banyak. Terus keraguan tadi tuh, ragu kita gimana, sanggup nggak, bisa berhasil nggak, bisa platinum nggak nanti, bisa gold nggak. Itu semua sesuatu yang wajar nggak sih? Dan Mi, enggak. Wajar. Nah, itu tadi. Terus udah pengorbanan apa aja yang dilakuin? Enggak, di bisnis ini. Coba yang menurut kamu, oh gila aku udah berkorban ini nih. Gitu. Kan sacrifice, pengorbanan nih. Dan resiko apa? Apa enggak? Yang lain sambil mikir. Pengorbanan apa yang sudah kamu lakukan ketika membangun bisnis ini? Pengorbanan. Membangun bisnismu. Oh, Resiko apa yang udah kamu ambil? Pengorbanan apa yang kamu ambil? Apa? kan ya kan modalnya minjem itu kan jadi pengorbanan juga. Oke, udah balik belum? Buat enggak sih, belum. Minjem berapa emang? 1,6. Belum balik ya? Belum. Terus banyak jadi apa namanya, pengorbanan tahan banting lah, dinyinyirin. Oke. Resiko apa yang udah kamu ambil? Risikonya apa ya? Kamu udah home meetingin orang-orang yang kamu ini enggak, yang kamu takutin? Kakak kelas, guru, kepala sekolah. Belum. Terus nggak berani ya? Belum. Nggak berani. Belum. Den, berani nggak Den? Takut sih sebenarnya. Tapi harus berani. Nah, harus courage tuh tadi. Courage dan harus take risk, harus ambil resiko, berani.
menghadapi resiko sama ya harus ada keberanian nih. Karena apa? Ya ini yang bakal nanti kalian ibaratnya kalau bisnis tuh lakuin dan akan rasakan, bukan lakuin sih, kan kalian rasakan lebih tepatnya. Tapi ya emang dibalik ini nih nanti muncul yang ini nih yang kelihatannya kecil ini nih, gunung, padahal ini gede juga sih. Tapi ini proses yang kalian lalui. Nah gunung ini apa nanti? Ya nanti Denny udah pakai mobilnya Ferrari kali, Yolinda pakai apa? Vespa kali. Vespa yang harga 300 juta kan. Loh. Terus Fahmi udah pakai motor yang harganya 2 miliar kali, Harley gitu kan. Nah harus melalui proses-proses ini. Dan sedangkan kita nih kan kemarin bisnis santai banget kan, ya jualan laku enggak ya udah yuk gitu aja, benar nggak? Dan COD sampai malam nggak Den? Nggak terlalu malam sih. Jam berapa biasanya Pernah terakhir? jam 9 terakhir. Oke, tanya Apcio tuh pas lagi Pernah sampai jam 11 sih. Jam 11. jam 11. Apcio pas lagi follow up tim untuk presentasi jam berapa Apcio pernah? Sampai subuh lah. Pernah apa sesekali apa beberapa kali atau lumayan sering? Lumayan sering lah. Nah, ini bukan aku yang ngebuat nih ya, Den atau Nda atau Yolinda atau Fahmi, Indri. Jadinya aku ngambilnya dari Pinterest. Jadi memang ini progres sukses mana-mana orang tuh merasakan hal ini gitu. Dan ternyata Cio sudah melalui itu. Bangun tim sampai subuh. Kenapa? Dia ngebangun tim soalnya, nggak sekedar jualan. Kalau jualan sampai dini hari subuh itu kayaknya orangnya nggak ada kerjaan banget tuh. Beli produk sampai jam segitu COD-nya. Bener nggak sih? Nggak mungkin kan di sini ada yang COD sampai jam 2? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau Apcio nih bangun tim, terus bangun orang kaki aktif jadi mandiri itu bisa jam 2 pagi, jam 3 selesai kali. Kadang subuh sesekali, bahkan lumayan sering tuh. Kenapa? Dan itu ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Itu ibaratnya, wah gue harus all out nih, harus maksimal gitu. Nih, late night. Coba jualan, nggak ada kayak gitu COD. Nah, memang lebih nyaman sih. Gitu loh. Nah, makanya butuh ini nih. Good mentor could be more informative than a college education and more valuable than a decade in. Apa artinya? Buat memangkas itu semua tadi nih yang kalian, wah kan jalan suksesnya kriwel-kriwel. Susah banget kayaknya. Terus ini bakal dilalui semua dan bahkan banyak hal ketidaktahuan yang kita nggak punya. Nah, makanya butuh ini. Apa artinya? Dan bisa ngertiin nggak Den bahasa Inggris? Apa artinya? Kebaca kan? Hilang lagi ya? Enggak Ada. tuh. Artinya apa Den? Good mentor could be. Fahmi, bisa nggak Mi? Artiin Mi? Yang jago bahasa Inggris siapa sih di sini? Ada nggak? Mi, jago nggak Mi? Bisa nggak Mi? Nggak boleh di mute nih, nggak boleh di mute. Nggak boleh di mute. Aja di mute. Ntar sambil dengerin dangdutan lagi. Atau koplo. Translate. Ya, translate. Bisa gak? Ini lagi. Lagi translate. Ya udah bacain boleh deh kalau lagi translate. Nulis ya, ngetik berarti ya? Iya. Ya coba. Bagus juga. Nggak apa-apa. Yang penting ada usaha dan jujur apa adanya. Mentor could be more. Anjir ngikutan ngetik deh. Ya dong. Aktif. Dan education. Satu Apa, Mi? mentor baik, satu Oke. mentor baik bisa lebih informatif daripada pendidikan di perguruan tinggi dan lebih berharga daripada penghasilan beberapa dekade.
Oke, dekade itu 10 tahun kan? Lebih kan? Jadi mahal nggak tuh kalian punya mentor tuh? Mahal. Kadang seringkali kalian tuh apa namanya ya, tidak ini nih, tidak dipakai gitu mentornya untuk mempercepat bisnis kalian. Dan bahkan udah dideketin mentor, malah mentornya dijauhin. Aduh, gua kalau deket-deket sama Apindri atau Priska atau Apcio nih, bawaannya aku ditanyain mulu omset, udah jadwal belum, udah prospek belum, udah ketemu reseller belum, sudah HM belum, udah denger NP belum, udah apa belum, dan lain-lain gitu. Aduh, pusing gue, pusing. Lah, ini apa tulisannya? Satu mentor baik bisa lebih berharga, bisa lebih informatif daripada perguruan tinggi, daripada sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, dan lebih berharga dari penghasilan puluhan tahun. Satu mentor. Nah, mentormu itu ada, itu tadi udah bererot tuh. Udah Pindri, Apcio, Priska, Ap yang lain tuh. Banyak. Jadi udah pepet aja, dan ya udah, kan emang pasti ini yang bakal dirasain nih. Enjoy aja. Nah, biar ini nggak terlalu berat dirasa, enjoy aja gitu loh. Kayak kita ke Dufan aja. Bener nggak sih kalau ke Dufan atau ke, udah pada ke Dufan belum yang di sini? Udah. Dan udah belum, Dan? Mi, Yulinda belum? Belum. Fahmi belum? Belum. Dani udah ya? Udah. Berani naik semuanya apa ada yang nggak berani? Ada yang belum boleh. Ada yang belum boleh. Umur berapa? Nah, oke. Nah, kita kan kalau ke Dufan itu kan serem-serem ya. Belasan tahun gitu. Ada batas itu ya. Nah, kan Dufan itu serem-serem. Ada yang roller coaster, ada yang halilintar, ada yang diterjun dari atas ke bawah, ada yang di atas digantungin kebalik, didiemin, ketinggian berapa puluh meter. Ngeri-ngeri gitu. Lah, tapi ke sana orang buat nyari apa? Kesenangan, adrenalin, enjoy. Kebahagiaan, enjoy. Jadi dinikmatin ya, sama kayak bisnis ini loh. Walaupun kita nanti menikmati ini, merasakan ini nih, semua yang terjadi yang begini-begini, nah kita kayak lagi ke Dufan aja gitu loh, enjoy the journey gitu. Menikmati perjalanan bisnis kita aja, jadi akhirnya santai gitu loh. Nah, oke. Nih, apa nih? Kebaca nggak kecil ya? Di Zoom aja bisa kok layarnya. Mereka bisa. Bisa. Bisa, tinggal digituin nih di layar tuh. Layarnya diginiin. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Soalnya aku lagi Zoom. Nih. Ada yang bisa artiin? Wah, gue Zoom begini. Bisa nggak sih? Coba. Set. Kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan ya? Kelihatan, nih itu. Kayak yang tadi aja, terus ntar kita yang zoomin. Kita yang zoom aja pakai tangan. Oh, kalian yang zoom aja pakai tangan. Iya. Oke, tuh. Tuh. Jadi ada, nih nggak tahu nih, kalian yang mana nih kira-kira, yang kanan apa yang kiri, yang merah apa yang hijau? Jadi ada yang fixed mindset. Fixed mindset itu jadi mindsetnya udah tetap dikunci, nggak bisa berubah, nggak bisa bertumbuh, nggak usah kemana-mana gitu. Yang kanan tuh growth mindset atau mindsetnya yang bertumbuh, berkembang selalu gitu. Kalau yang merah ini nih, jadi fixed mindset artinya apa nih? Jadi keyakinan dari skillnya dia, terus kecerdasan, apa namanya, talenta itu apa sih talenta ibaratnya? Talenta apa ya? Apa Riz? Keahlian. Bakat. Bakat. Ya udah set, udah nggak bisa diutak-atik lagi. Dan udah nggak bisa diganti lagi nih semuanya nih. Kalau growth mindset ya tadi, semuanya itu yang tadi disebutin, kecerdasan dan lain-lain bisa di-develop, dikembangin lewat latihan sama apa nih, perseverance itu apa ya? Apa Ci? Google Translate, Fahmi? Siap. Apa tuh? Perseverance.
Yang mana? Perseverance nih, yang ini. Set. Ketekunan ya. Oke, jadi ada 2 tipe nih. Kalian yang mana nih kira-kira? Nah, aku nggak tahu nih kalian yang mana. Yang mana kalian nih? Yang merah apa yang hijau? Nah, kita lihat dulu aja dari satu-satu. Dari yang atas nih, desire-nya. Desire, keinginannya. Kalau yang fix itu ya udah, dia stick tetap udah. Apa yang dia tahu, ya udah itu aja. Mau dia bagus apa enggak ya bodo amat. Udah gue gitu. Yang gue tahu gue cuma bisanya jualan. Ya udah jualan, gue nyamannya itu doang gitu. Walaupun gue ya mungkin nggak jago juga atau nggak benar juga atau bukan cara yang tepat, ya udah situ aja, orang gue taunya itu doang. Nah kalau yang growth mindset itu dia mau belajar sesuatu hal yang baru gitu dan mau banget untuk ngambil resiko. Nah secara skill gimana skill? Kalian yang mana dulu nih? Kedengeran kan suara gue ya? Iya. Oke. Beneran, Ap. Nah dari skill gimana skill? Jadi kalau kalian fix mindset nih, ya tadi, ya gue pakai cara ini udah baik-baik aja kan, nggak ada yang perlu dirubah. Terbukti tadi ada yang udah. Yulinda berapa bulan? 2. Fahmi sama 2 bulan. Sama. Iya. Bulan ini ke-3. Denny udah bulan keberapa? 5 ya? Iya. Nah, kalau yang hijau nih, ketika dia punya kemampuan kayak gitu tuh, atau dia udah ngelakuin yang kayak gitu tuh sesuai kemampuannya, dia bakal ibaratnya berkaca atau mencari tahu, emang ini udah kerjaan terbaik gue belum sih? Terus apa yang bisa dikembangin lagi? Kalau yang tadi kan ya udah orang cara gue begini, ya nggak perlu ada yang dirubah. Walaupun udah sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun. Coba kalian catat nih, yang gue kayaknya udah nih kita belajar jujur ya. Jadi kuncinya kalian buat berkembang atau kalian mau bisnisnya bagus nih, belajar tahu kondisi diri kita sekarang ada di mana. Kita lagi misalnya nggak punya duit, ya udah jujur aja ya nggak punya duit gitu. Jangan wah gue nggak punya duit tapi malu aku ngomong dengan gue ada banyak duitnya atau nggak santai aja duit segitu mah. Nggak bisa, harus apa adanya dulu. Kenapa? Karena dengan kita tahu kondisi diri kita ada di mana posisinya dan kita mau menuju mana, akhirnya kita tahu nih apa yang mesti kita rubah, apa yang mesti kita perbaiki, ada yang mesti kita ganti gitu, ilangin. Kalau kita nggak sadar, akhirnya kita nggak akan mau belajar. Coba deh, salah satu tadi, secara keinginan kalian masuk yang udah yang hijau apa yang merah gitu. Secara skill yang mana? Secara effort atau usaha? Ini buang waktu nih. Banyak yang bisa dikerjain selain ini. Kayak misalnya follow up. Aduh, kalau aku presentasi itu nggak langsung hasilin duit, orangnya udah susah, ntar mesti berdebat dulu, nggak langsung join, nolak lagi. Mesti dikasih nepi, udah ketemu 3 kali belum mau join juga. Ngabisin waktu banget, Kalau aku COD, kan orangnya fix mau beli. Lumayan laku. 1 botol ecer 10 kapsul lumayan, untungnya berapa puluh ribu, lumayan nih laku 3 botol ecer 30 kapsul spirulina, kita langsung ngasilin duit nggak ngabisin waktu sama sekali. Nah kalau dari yang versi hijau nih usahanya, ya aku tahu ini bakal membantu aku walaupun ini susah, nggak instan hasilnya, nggak langsung didapat. Wah gila udah follow up ke 10 nih, udah ke 12 kali. Kok lu betah banget follow up dia? Nggak ngerjain yang lain, tetap gue kerjain, gue tetap presentasi yang lain, tetap gue follow up juga. Udah ada yang join belum? Ada yang lain juga join. Ini kenapa follow up mulu? Ini bagus, ini link sekitarnya bagus, terus keuangannya dia banyak banget. Terus kalau dia, pengaruhnya ke banyak orang itu pada respect semua sama dia nih. Kalau orang join ini dan masuk ke grup gue, gila ini pasti canggih banget. Makanya gue nggak nyerah. Lah, nggak ngerasa ngebuang waktu? Enggak lah. Dengan gue ngabisin waktu ke dia kan kayak gue nanem bibit aja, gue siramin, gue kasih pupuk tiap hari,
Ya kan gue juga nggak tiap hari gue liatin tuh benihnya udah numbuh apa belum. Masa gini nih, kalian nanam benih, habis disiram sama dipupuk, terus emosi nggak? Mana nih kok belum numbuh-numbuh? Begitu nggak sih? Enggak. Enggak kan? Jadi Enggak. masa habis disiram nih, udah 3 hari belum numbuh kan? Udah 3 hari disiram, kok nggak numbuh-numbuh ya? Apa ada yang salah? Terus kalian buka lagi tuh tanahnya, dibuka-buka, digali-gali, mana nih benihnya? Kok masih kecil gitu? Kalian gitu nggak? Iya. Enggak. Terus ngapain? Kalau misalnya lagi ngegedein tanaman tadi, Ya udah diamin aja, ntar juga gede. iya disiramin, pupukin, kasih serumnya kali, udah sabar aja. Ntar juga dia bakal numbuh. Nggak sabaran, dikit-dikit digali lagi, dibalikin lagi. Besok lusa nggak sabaran dibuka lagi, kan enggak. Nah tadi ini nih effortnya. Nah catat lagi nih kalian masuk yang mana? Ini tadi kemunduran tadi nih. Ketika ada mengalami kemunduran atau sesuatu yang aduh nggak sesuai harapan lagi nih, pengennya dia harusnya platinum, ternyata malah nggak jadi join, malah negatif. Nah ini ada 2 nih mindset yang sini. Ya udahlah, mendingan nyerah aja. Gue nggak sepinter itu, nggak sejago itu juga gue. Toh dia emang nggak gue ini. Atau yang satunya lagi nih, wah dia nggak jadi platinum lagi, dia negatif. Oh ya udah deh, gue pakai strategi lain aja. Kan kesalahan gue kan bisa mau bikin gue tuh jadi belajar. Wah dia udah fix tadinya positif tapi jadi negatif, ya udahlah berarti gue harus cari yang lain. Kalau yang kiri ya udah nyerah, nggak dilanjutin. Kalau yang sini, gue pakai strategi lain aja, dia pasti bisa masuk nih pakai cara ini nih, walaupun cara ini nggak berhasil, walaupun cara ini dia negatif kan, dia masih bisa dikontak, dia masih bisa dihubungin. Ya kesalahan gue ya udahlah nggak apa-apa, kan bisa bikin gue belajar dan tahu oke kalau gue ngelakuin itu salah gitu loh. Akhirnya gue belajar. Feedback nih, respon nih. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu hal nih, aduh kerjaan ini ngebosenin nih, nggak ada yang suka ngerjainnya. Nah kalau di sini nih, dia sadar akan apa? Kekurangan gue apa ya? Ya udah deh, ini kekurangan gue dan gue harus benerin, karena kalau nggak dibenerin ya lama bisnisnya. Nah kalau ini nih apa nih? Ini apa nih coy? Google Translate nih. Jadi kalau ngelihat ini kayaknya deh, ada orang yang jago. Jadi ada orang yang hebat nih. Di-mute kali, Ci. Ada orang yang hebat di luar sana kita ngelihat. Orang yang berbakat, iya. Ya kan? Benar kan? Teman sebaya yang berbakat. Jago juga gue. Nggak ngerti bahasa Inggrisnya tapi bisa diartiin. Nah, jadi gitu. Kalau si fixed mindset ini, ya gampang lah buat dia. Ya, orang mereka lahir juga udah pinter. Jadi ibaratnya pembenaran. Ya udah dia jago, ya wajar aja dia emang dari kecil udah emang jago jualan, terus pede orangnya, makanya dia bisnisnya kenceng. Nah kalau yang sebelah kanan ini nih, ya udah kita langsung cari tahu loh, gimana sih mereka ngelakuinnya. Oh ngelakuinnya gitu ya, coba deh gue cari tahu dan gue ikutin cara dan gue tiru gitu, karena mereka berhasil. Dari 6 ini, ada yang masuk di sini nggak salah satunya? Atau di sini berapa, di sini berapa? Atau di sini 3, di sini 3, atau semuanya 6-6-nya di merah, atau yang 1 di sini 5 di sini, atau kebalikannya? Udah dicatat belum? Kalian masuk yang mana? Tadi sambil dicatat nggak pas saya jelasin, pas gue jelasin? Kalau nggak sambil dicatat, ntar pada bingung lagi bahasa Inggrisnya tuh. Yang mana? Riz, masuk yang mana Rizka? Yang kiri berapa, yang kanan berapa? Hah? Kalau dia udah tahu. Ya, harus jawab sendiri dong. Kan harus sadar akan posisi diri. Yang mana? Yang merah lebih ke setback-nya. Ke setback. Desire-nya? Skill, effort. Coba salah satu deh dari siapa nih? Atau ditulis saja biar cepat kalian tulis di chat.
Ayo, geng. Woi. Ayo, Dri. Fokus. Desire merah, hijau. Skill merah, hijau. Effort merah apa hijau? Setback merah apa hijau? Feedback merah apa hijau? Ada yang bingung nggak? Ada yang lupa nggak tadi penjelasannya apa? Wah, lupa di search. Apa sih di yang pertama? Desire. Desire. Nah, itu taruh. Desire sama apa? Desire kalau yang merah dia udah ke ini ya, stick. Maksudnya ya udah ini yang gue tahu gitu ya. Ini yang gue tahu apa? Kalau desire tuh kayak lebih ke apa sih namanya? Apa sih? Kayak pengetahuannya gitu bukan sih? Ya, misalnya kamu tahu cara closing, caranya A nih. Ya udah itu aja deh lakuin. Mau gue bagus apa enggak, mau gampang closing apa enggak, udah itu aja dikerjain terus. Gitu. Nah, ada nih yang growth mindset atau yang pikirannya berkembang. Ini yang gue kerjain begini terus kayaknya hasilnya gini ya. Ada nggak sih yang gue salah pas lagi sesi closing atau cara gue ada yang kurang bagus nggak sih? Coba deh gue mau belajar dari upline gue deh. Coba deh upline Cio presentasiin aku, closingin aku kayak gimana sih? Coba deh contohin, aku mau, tapi anggap aku prospek beneran, coba dengerin. Oh ini berarti gue yang kurang ini nih. Sambil perhatiin Cio kan, oh kurang dari situ. Gitu. Nyambung nggak? Iya, nyambung. Kalau yang kiri tuh, udah ngelakuin A nih, cara A, mau berhasil apa enggak, mau bagus, hasil maksimal apa enggak, ya orang gue yang tahu cara itu aja, ya udahlah itu terusin, nggak usah belajar yang baru, orang gue taunya itu. Dibawa enjoy aja lah hidup lah. Nah kan seringnya jadi belaan malah. Ditulis ya di chat ya. Iya. Udah semua belum? Ada yang nggak tahu lagi nggak? Kalau effort up tadi. Effort tadi. Kalau yang fixed mindset, aduh, gue ngerjain ginian ngebuang waktu, banyak yang mesti gue kerjain. Kalau yang kanan, ya gue tahu sih ini susah dan ini bakal ngebantu gue banget nih kalau gue ngerjain ini bakal mempermudah kerjaan gue dan bakal bikin bisnis gue cepet. Walaupun susah nggak instan hasilnya misalnya, ya udah deh gue kerjain gitu. Berarti lebih ke teknisi ya? Teknisi. Teknis. Teknisi lagi. Teknis lebih ke caranya. Ini bisa dia nggak mesti cara. Ini dalam segala hal sih. Contoh aja. Tadi aku contohin lewat follow up. Kalau setback. Setback. Kenapa Denny apa Fahmi? Denny up. Setback kenapa? Oke, kalau setback itu jadi dia. Iya maksudnya. Dia mudah menyerah. Dan ya pas lagi nerima masalah nih ya udahlah. Emang susah. Salah. Emang susah dan ya udah emang gue juga nggak sepinter itu, nggak sejago itu, ya udahlah tinggalin aja. Ini dalam hal apapun ya, bisa lagi follow up, lagi prospek, lagi megang grup, jadi ini bisa diarah kemana aja gitu. Nah kalau versi yang bagusnya, wah gagal nih, nggak berhasil misalnya, ya kan bisa dicoba pakai cara lain nih. Ya udah deh gue coba pakai strategi lain deh. Wah ini cara gini gagal, ya udah deh nggak apa-apa lah, kan gue jadi tahu nih salah gue apa. Jadi ketika ada kesalahan itu ya bikin gue jadi tahu dan belajar dari kesalahan itu gitu. Oh kalau misalnya ke stokis itu orang baru harus belanja sendiri ya, walaupun kita temenin, kita ajarin dari pertama, bukan kita beliin mulu ke stokis, kita bantuin belanjain. Itu salah satu contoh doang. Oh ya udahlah berarti gue nggak boleh nih seterusnya besok kayak gitu. Kalau ada orang baru harus dari awal join langsung gue arahin buat dia gimana cara belajar bisa beli sendiri stokis, walaupun gue temenin kali atau gue ajarin kali. Kenapa? Misalnya tujuannya ya tadi kalau nggak akan jadi passive income, soalnya kan kita tahu kalau kita lagi nggak nginputin omset grup ke stokis, ya nggak akan ada omset dong. Pas ada inputan ya kita nginputin. Nggak bisa dong kita lagi keluar negeri sebulan, terus bisnisnya banyak, omsetnya banyak, terus bonusnya cair banyak, itu nggak akan mungkin. Kenapa? Orang nggak ada yang WA kalian, tolong inputin dong gitu. Kalau nggak ada kalimat itu berarti kan kalian nggak ada omset. Ini contoh doang, contoh. Setback itu yang fixed mindset, gampang menyerah. Yang kanan itu, ada cara lain nih kayaknya. Oh bisa nih, pasti bisa nih. Pasti beres deh.
Walaupun salah nih, ya itu akhirnya kesalahannya buat jadi pembelajaran. Oke? Lanjut. Sambil diisi ya. Udah pada saya belum? Kita sambil tulis ya. Nah, gini nih. Nah, kenapa sih kalian butuh banget mentor? Dan ibaratnya ya ini harus apa namanya? Ya gue butuh mentor karena biar jalannya tadi mau ke kiri apa ke kanan sih gitu loh. Ya itu tuh biar udah ngarahin. Ini yang ada jurangnya di mana, yang menuju rumah yang indah atau dana yang bagus kemana. Jadi mereka yang nunjukin gitu loh. Nih, artinya apa nih? Baca, Rizka. Every successful. Si M. Denny, bagus tuh jujur. Red, jujur. Oh, suara kamu kecil sih. Kenapa? Suara kamu kecil sih. Wah gitu ya, aku keluar sebentar. Masa sih kecil? Terlalu apa salah salah. Guenya keluar suaranya ke laptop. Dah. Gimana? Artinya Pris? Artinya searching dulu dong ini aku berarti. Wah, jangan dong. Ya udah, cio. Every. Semua orang yang sukses di dunia, baik mereka pengusaha, atlet, atau seniman, musician ya, seniman, mereka semua memiliki mentor yang membantu mereka melepaskan kunci yang menghambat potensinya mereka gitu ya. Melepaskan ya kan, membuka gitu kan, potensi aja. Ya membuka potensinya mereka gitu ya. Nah, here's how you can tell apa namanya? Nggak ngerti aku, here's how you can tell. Bagaimana kamu bisa tahu? Tell itu apa sih? Memberitahu kan? Apakah kamu memiliki mentor yang bagus atau tidak? Apa tidak? Oke, pertama nih, ini paling aku nggak bahas semuanya, cuma ya boleh lah. Nih, a great mentor itu satu nih. Ini jadi mentor yang hebat ya. Mentor yang canggih itu bisa memimpin atau bisa membentuk mentor yang lagi kan. Nah, nomor satu nih. Nomor satu ini banyak yang distributor atau grup yang mungkin tidak suka jadinya malah. Tidak nyaman terhadap mentornya. Padahal salah satu ciri mentor yang hebat itu ada di nomor satu nih. Challenge you. Apa artinya? Den, apa artinya Den? Kalau nggak ngerti Google Translate. Ada kan Denny kan? Ada. Oke, apa artinya Den? Nomor satu nih. Yang ini nih. Ya, Anda udah chat kan? Tadi kan Fahmi udah tuh Google Translate. Sekarang gantian Denny. Mentor yang baik selalu lebih Gambar-gambar ini dapat dari mana? Bagus, Rahasia dong. Risetnya gue lama ini. Tadi pas lagi baru riset. Anjir, cepet dong. Apa, Den? Artinya Den? masih dicari. Masih dicari. Iya. Ngetiknya di mana Google Translate? Di aplikasi U2 di aplikasi ini belajar. Boleh di situ boleh. Kalau Fahmi tadi ngetiknya di mana, Mi?
Julindang apa cuma di-share? Oh, ketinggalan. Ngetik satu-satu ya. Jujur aku masih ngerasa merah semua. Itu yang dirasakan aku. Bagus. Nggak apa-apa, harus jujur apa adanya. Biar kita bisa berkembang. Apa artinya, Den? Ini masih dikit lagi. Yang nomor 1 doang, jangan langsung sampai 10-10-nya ditulis, terus 10-10-nya lagi. Seorang mentor yang hebat selalu mendorong Anda untuk menjadi lebih baik dan tidak pernah membiarkan Anda beristirahat di pramunita Anda. Apa tuh? Laurels apa ya? Laurels apa tuh? Laurels. Mama Laurels. Kemenangan ya. Nah, jadi apa tuh artinya, Den? Maksudnya gimana? Ini ciri-ciri ketemu. Artinya sih ini Gimana? apa maksudnya? Gimana? Tidak pernah membiarkan Anda beristirahat di pramunita Anda. Nah, jadi maksudnya gimana tuh? Jadi maksudnya itu seorang mentor yang baik itu tidak membiarkan untuk kita beristirahat, untuk berleha-leha, tapi membiarkan kita untuk berkembang dan selalu berusaha. Ya. Yang ditangkap. Oke, benar banget. Jadi salah satu ciri mentor yang bagus dan hebat itu adalah selalu challenges you. Jadi selalu ibaratnya membuat tantangan untuk kalian gitu. Jadi udah ada kemenangan 1A, wah hajar lagi kemenangan B. Ibaratnya tangga pertama, lu beresin tangga pertama ya. Tangga pertama berhasil, wih mantap, luar biasa. Udah kelar berarti perjalanan kita. Enggak, itu baru permulaan. Masih ada. Iya, maju ke tangga yang kedua. Nih lu beresin ya. Anjir susah banget. Ya udah kerjain, terus pusing, aduh gimana sampai akhirnya beres. Udah beres. Berarti udah beres kan perjalanan kita? Enggak, lu kan baru beres 2 tangga. Lanjut tangga berikutnya 3. Serius ini mah susah banget. Lanjut. Jadi selalu nge-push tadi, mendorong kita untuk selalu menjadi diri kita yang lebih baik, lebih canggih. Lebih baik gimana sih? Lebih baik. Ya kemarin begini, ya kemarin sekarang harus lebih canggih lagi. Sekarang udah lebih canggih, ya besok lebih canggih lagi. Besok udah lebih canggih lagi, ya besok lebih luar biasa canggih lagi. Makanya tadi nggak pernah dibiarkan untuk beristirahat di kemenangan kita ibaratnya, atau enggak di bawah pohon yang rindang itu, leha-leha lah bener istilahnya Denny gitu. Nomor 2 berpengalaman. Jadi mentor yang baik itu ya orang yang berpengalaman. Jadi ada ada ribuan pengalaman yang relevan atau berhubungan dan kebijaksanaan yang mereka bisa gambarin gitu. Bisa kasih tahu gitu. Nah, yang ketiga mentornya harus sevisi. Gampang kan? Ini kan mentornya udah sebisnis semua. Nomor 4, ya mentornya pasti support kalian. Dan pendengar yang baik ini bisa belajar. Ini gini, kalian udah masuk begini enggak gitu. Kalau kalian masih ada yang kurang di sini, berarti kalian belum jadi mentor yang baik. Otomatis nih tim kalian juga nggak akan ada yang jadi mentor yang baik juga gitu. Alias otomatis kalian belum siap jadi mentor, belum siap jadi leader. Karena apa? Kalian belum bisa jadi seperti ini, otomatis kan nggak akan ada yang join dan nggak akan ada yang dengerin kalian juga. Apakah kita cuma nyuruhnya doang? Apa kita pendengar yang baik juga? Apa kita cuma ya udah itu kerjaan aja, terus cari gimana? Ya lu bebas aja deh. Apa gitu doang? Apa nggak berpengalaman? Nih, terus invested in your success. Nah, apa nih yang dia kasih gitu? Investasikan kalian semuanya. Semuanya, waktu, tenaga, pikiran, dan lain-lain. Jadi si mentor tuh seneng gitu kalau kalian berhasil. Nih, mengarahkan kalian menuju jawaban. Semuanya, alatnya, caranya, jawabannya.
provide constructive feedback. Jadi ketika kalian berhasil ya, wah mantap, diangkat, puji. Nah terus apa yang kurang ya dicari tahu, ada yang salah diperbaikin, apa nih yang salah nih, dibantu temuin nih, kurang nih, ini benerin gitu. 9 dia nge-respect kalian, yang ke-10 ya available, tersedia untuk memberi bantuan sama ngasih kalian nasihat gitu. Nah ini saya mau bahas paling nomor 1 nih. Ini nih seringkali kalau udah di mentoring atau udah difokusin sama upline-nya, biasanya yang nyerah upline-nya apa downline-nya? Downline-nya. Downline-nya bukti nyerahnya, contoh nyerah apa, Mi? Coba contohin deh, misalnya lagi, ini kan nomor 1 di challenge kan, ditantang gitu. Kerjaan ini ya, beres ini, closing ini nih, minggu ini tembus royal ya, minggu besok tembus crown ya, dan lain-lain, dan itu harus beres setiap pagi, siang, diteleponin, terus di WA, terus mesti begini, yang ini yang mesti dikerjain. Nah itu kan lagi di-push tuh, untuk kalian menjadi sisi yang terbaik gitu. Dan lagi rebahan dikit atau ngantuk gimana, ayo dong katanya mau ngejar dreamnya, mau bisnisnya besar, oh iya siapa, kejar lagi gitu. Nah seringkali kan grup itu nggak sanggup, nggak kuat, gue nyerah deh gitu. Nah contoh-contoh ketika lagi di-push ini nih, di challenge ini, dibikin kita berkembang, kan katanya downline yang suka nyerah. Contoh-contoh downline nyerahnya gimana? Atau nggak sanggup gitu? Apa, Mi? Misal lagi ayo minggu ini gold ya, minggu ini platinum, minggu ini royal gitu. Gimana, Den? Pas lagi dipepet, pas mau dibikin kencang gitu. Ada ketidaknyamanan nggak sih kira-kira? Ada nggak? Ada nggak, Den? Ada. Ada apa banyak? Banyak sih. Ya iya, kita lagi di-push loh. Di-push, didorong untuk menjadi yang terbaik, lebih baik. Dan kita nggak dikasih istirahat buat, ibaratnya dalam tanda kutip ya tidur mah tidur aja waktu tidur. Cuma nggak dikasih waktu istirahat, pas udah bangun, ayo kebut lagi. Nggak dikasih kesempatan leha-leha gitu. Sayang kan? Makanya tagline pengusaha kan time is money kan. Ya terus Bang itu. Nah, apa contoh-contohnya gitu? Kira-kira pada sanggup nggak kalian mau jadi mentor yang baik nggak? Mentor yang hebat nggak? Mau. Nah, great leader sebelumnya apa? Great follower bukan? Tadinya sebelum jadi great mentor, kita jadi great muridnya dulu nggak? Murid yang hebat juga dulu nggak? Atau seorang pembelajar yang hebat dulu nggak? Iya. Iya. Ya kan nggak mungkin ucok-ucok kalian masuk SD, kalian langsung ngajarin gurunya. Enggak. Ya gurunya dulu yang ngajarin. Tapi bisa jadi nanti si muridnya ya jadi menteri, jadi presiden di Amerika Serikat kan, Obama kan mantan murid SD di Indonesia kan. Ya tadi ya pasti kita pembelajar yang baik dulu. Pembelajar yang baik gimana? Nah siap nih di challenge sama upline-nya, di push to the limit. Pada ready nggak? Pada siap nggak? Kalau mau jadi great mentor harus jadi great learner dulu, great pembelajar dulu. Artinya apa ya, siap belajar gitu. Nah siap nggak nih Den? Nggak? Atau nggak? Siapa lagi? Fahmi? Gimana Mi? Siap. Krip. Nah iya, jadi kalau kalian mau jadi great mentor ya begitu dulu. Siap di challenge. Wah ini orang nih kalau udah sanggup di challenge nih, udah sanggup menerima push-nya upline dan udah sevisi, wah udah bisnisnya mah cepet banget ngebutnya. Kayak Apcio tuh, kayak Rizka, kayak Pak Alvin, Pak Ruli, itu mereka orang-orang yang terchallenge oleh upline-nya, entah dengan konsulan, entah dengan tindakan, entah dengan teladan. Wah nggak pernah dibikin nyaman kita. Dibikinnya apain? Wah gila, gue harus kencang, gue harus ngebuat, gue harus lebih gede dari dia, gue harus begini.
Nih, makanya jadi cepat bisnisnya. Nah, ada sisi lain orang yang kan tadi, kalau ada great mentor, ada bad mentor dong. Ada. Ada mentor yang jelek dong. Mentor yang jelek apa? Ya udah, membiarkan timnya nyaman. Up, kalau aku nyuruh dia langsung royal bulan ini, kasihan Up, nggak tega, saya nggak berani. Kalau dia ini kan berarti dia harus HM terus, dan kalau buat royal berarti dia harus silver atau gold misalnya. Sedangkan dia duitnya nggak ada, kasihan lah, dia juga nggak punya penghasilan, pengangguran. Ya udahlah, kasihan ya, yang natural aja, nanti mau 6 bulan baru platinum, setahun baru platinum, nggak apa-apa, yang pentingnya di jalan berprogres. Bad mentor tuh seolah baik, seolah bijak, padahal ini nih, padahal ciri great mentornya nomor 1 challenge you. Jadi selalu push dia bagus apa enggak, mau dalam kondisi kekurangan apa enggak, ya push, ya lu harus jadi yang lebih baik nih. Dengan cara apa? Dengan cara yang ini nih. Mana tadi caranya? Nih, cari terus cara lain. Kalau ini belum berhasil, udah cari lagi gitu. Bad mentor awalnya bad learner. Sebelum jadi bad mentor, pasti dia juga pembelajar yang buruk atau sebagai downline yang nggak bagus juga. Ketika lagi di challenge upline, lagi difokusin nih sama upline nih. Upline-nya siap nih, ngebut nih. Dan siap dikebutin nih si grupnya nih, dan grupnya siap kenceng gitu. Si downline-nya ini adalah kan bukan grade downline tadi, bukan grade, tapi bad dia, bukan grade mentor, bukan grade downline, tapi bad mentor dan bad downline gitu. Jadi grade mentor mendidik bad downline, bad learner. Akhirnya apa? Ketika di challenge, ada nggak yang akhirnya malah, aduh pusing up, nggak kuat up, nggak berani up. Bulan ini royal, aduh gimana caranya, aku CP juga susah. Bulan ini platinum ya, aduh aku juga nggak ada penghasilan. Minggu besok closing 2 platinum ya, aduh dari mana orangnya. Terus pas udah tutup buku nih royal ya, udah tanggal 24, omsetnya masih kurang 2 CP misal. Gimana, terus udah mulai slow respon, nggak kehubung, paket dimatiin, atau nggak ngindar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak, Ndri? Den, nggak? Mi? Ada. Ada, banyak apa dikit? Banyak. Balik. Ada nggak, Den? Ada. Ini yang di sini termasuk yang mana? Yang barusan diceritain? Apa yang lain? Apa grade yang hebat, apa yang jelek? Kan pilihannya ada di kalian kan? Yang mana, Den? Masuk yang mana, Den? Kalau saya sendiri masih yang jelek, Kak. Berarti kalau lagi di challenge nih, lagi dipepet sama Indri, sama Priska, Abjo, ntar udah mulai slow respon tuh. Aduh gimana, terus gak enakan, belum dikerjain, belum beres, menghilang dulu, hilang sinyal, pending. Di telepon lama angkatnya, gitu nggak, Den? Iya, masih gitu. Masih gitu. Nah, Iya, masih gitu. sekarang saya tanya, kalau Yulinda gimana? Gitu apa gini? Gitu apa begini sih? Gimana, Nda? Kamu masuk yang mana? Hah? Kamu ngomong ya? Kok nggak ada suaranya? Padahal nggak di-mute loh. Jadi aku layarnya hitam. Oh, nggak ada yang itu, nggak ada. Nda, Yul? Mungkin kencengan, Yul. Nah, ya. Ada great mentor, ada bad mentor. Nah, sebelum jadi great mentor itu otomatis pasti dia great downline dulu atau great learner. Masih kayak gitu sih. Masih kayak gimana tuh? Kayak Dini. Jadi kadang suka slow respon, hubungnya lama gitu. Kenapa? Kalau Yulinda lebih ke apa misalnya kayak gitu tuh? Karena lagi gimana? Enggak sih, kemarin biasanya kan nggak slow respon, terus kemarin katanya slow respon. Yang apa teh? Nggak disengaja juga sih. Nggak sengaja.
Kalau yang sengaja aja. Ini balik lagi, ini kesepakatannya adalah kita harus apa adanya, sama tahu kondisi diri, kekurangan kita apa, nggak apa-apa apa adanya aja. Momen ini yang justru ngebikin kalian berkembang. Aduh, aku orangnya nggak enakan, aku bener deh kalau lagi itu males, belum ngerjain, makanya pas lagi telepon, padahal udah disuruh beresin, kerjain, tapi aku belum ngerjain, makanya aku lama tuh nggak aku balas-balas, soalnya takut dimarahin, takut dievaluasi, takut ditegur. Ya nggak apa-apa, apa adanya kayak gitu. Kalau Kamu gimana, Nda? kalau aku sih, kalau Anda masih lola, kadang bukannya mikir panjang, maksudnya mikir lebar gitu, gimana caranya. Cuman dia suka rada mandet gitu. Nah, terus kalau lagi dihubungin upline gimana? Langsung cepet balas, respon, apa ntar dulu kalau lagi dikasih arahan? Langsung sih. Langsung ya. Den, gimana, Den? Kalau sekarang udah langsung up. Oke, mantap. Kalau arahannya rada berat dikit, Ya coba dulu. Maksudnya lakuin dulu sebisanya. Kalau emang bener-bener gak bisa, ya itu hasilnya. Kan kita yang penting udah usaha. nah, oke. Tapi kalau upline kan udah usaha nih, terus udah dikasih tahu hasilnya, terus kata upline, enggak, lo harus tetap beresin sesuai yang hasil konsul kemarin, beresin sebelum sampai ini ya. Soalnya lu kayaknya udah usaha, tapi kayak belum maksimal tuh, lu masih bisa ngerjain A, B, C, D, F, G. Nah, itu gimana? Padahal udah kita semaksimal mungkin pusing gitu. Terus kata mentor, kata upline nih, gitu ya, padahal gue udah begini, gimana lagi dong? Nah, gimana? Terus dan besok besok aku telepon lagi ya, jam sekian harus udah beres ya, soalnya besok tutup buku minggu kesekian, karena kamu minggu kesekian harus menuju goals ini nih beres, misalnya udah royal, karena biar minggu keempat kamu bisa cetak 3 royal lagi, jadi kamu bukan fokus bantu kamu sendiri, tapi bantu tim, misal gitu. Gimana kalau kayak gitu, Dan? Ya masih uring-uringan lah paling. Uring-uringan, oke. Iya. Nah, Udah. Mi, gimana Mi? Masih uring-uringan ya, Den? Yulinda gimana, Yulinda? Cepet ya? Cepet karena arahannya masih gampang ya? Oke. Jadi lagi ngobrol ya. Ada adiknya. Kalau Fahmi gimana, Mi? Very slow respon. Very. Padahal arahannya belum sulit ya? Belum sulit. Dia paling tidak sulit. Arahan ke dia baru. Mi. Lama sekali. Nah, kenapa tuh, Mi? Ingat, apa yang kita kerjain sekarang, berarti nanti ke depannya kita akan menjadi mentor seperti apa. Kalau kita sekarang jadi yang nggak bagus, sebagai downline yang nggak bagus nih, pasti nanti ke depannya pun juga jadi mentor yang nggak bagus. Otomatis bisnisnya gimana? Bisnisnya nggak bagus juga. Otomatis bonusnya gimana? Sesuai si dompet akhirnya. Nggak bagus juga. Nggak jauh beda sama dompet-dompet sekarang gitu. Soalnya ini kan ibaratnya cuma masalah memulai numbuh benih apa yang kita tanam. Benih yang ibaratnya ngerjain bisnisnya nggak bagus atau sikap-sikapnya kurang oke, ya itu yang bakal tumbuh nanti. Ketika tumbuh, ya berarti batangnya kecil, daunnya kuyuk kali, terus nggak berbuah, nggak menumbuh bunga. Karena yang kita tabung kan sekarang begitu. Akhirnya apa? Ya namanya nggak numbuh bunga, ya gimana caranya bonus mau cair gitu loh. Nggak berbuah. Jadi apa yang kita lakukan sekarang tuh mungkin kita kan suka mikir, gue slow respon aja lah, dan lain-lain. Nah itu kan berimbasnya sebenarnya bisnis kalian ke depan nanti kayak gimana. Udah nggak jauh-jauh gambaran bisnis kalian sebesar apa, dilihatnya dari kalian sekarang kayak gimana. Betul. Jadi sebenarnya ini aku kan sebagai ibaratnya cuma yang menunjuk jalan atau ibaratnya yang udah berpengalaman aja, yang udah duluan. Cuma ngasih gambaran. Kan ini bisnis kalian ya. Kalian mau hasilnya gimana, mau duitnya berapa, nanti mau kalian dapat transferan bonusnya setiap minggu berapa, setiap bulan berapa.
mau punya omset besar berapa. Nah itu tergantung kalian sekarang loh. Kalian sekarang slow respon, nah sudah nanti kegambar tuh bonus kalian berapa. Grup kalian juga dikit banget. Terus apa namanya? Kalian sekarangnya susah untuk belajar, susah untuk dihubungin, otomatis grup kalian juga nggak ada yang bisa dihubungin juga. Bahkan jangankan bisa dihubungin, kalian juga nggak akan ngubungin tim kalian juga. Karena apa? Ya kalian sendiri kan lagi nggak melakukan kerjaan apa-apa, nggak mikirin goals dan lain-lain. Jadi boleh nggak kayak gitu? Boleh dan sah-sah aja. Kan yang dapat transferan bonus kan kalian. Yang dapat transferannya kecil, yang sedih kalian kan. Den, dapat transferan dari TNC berapa, Den? Tanggal kemarin 15, 14. Belum. Belum, berarti angkanya berapa? 0 apa? Oke, 0. Ndak, berapa Ndak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mi, berapa Mi? Belum. Berapa nilainya? 0. 0. Bahagia nggak dapat transferan 0 rupiah? Enggak lah. Nggak bahagia kan? Padahal ketika kalian ngerjain bisnisnya bahagia nggak? Bahagia dan gampang kan? Nggak ada tantangan kan? Kalian pas jualan ada tantangan banget nggak sih? Maksudnya, oh pusing, oh gila, stres banget nih gue nih. Tutup buku, gue jualan harus sekian, berarti gue, wah gila. Ada gitu-gitu nggak sih? Apa nggak terlalu? Ada. Ada. Tapi nggak terlalu sih. Kalau Denny pribadi nggak terlalu. Seberat-beratnya jualan apa sih? Yang bikin pusing stresnya ada nggak? Paling berat deh. Pas lagi sepi aja sih. Pas lagi sepi. Oke. Gimana Den? Apa Den? Closingin member sih kalau Denny yang berat. Oke, iya kan? Jualan gampang. Makanya bonusnya 0 kan? Iya. Closing membership tuh susah. Banyak, ibaratnya banyak apa ya? Banyak lika-liku kehidupan di situ tuh. Kita banyak melihat drama-drama lucu tuh kalau kita lagi joinin membership, lagi mau mem-closingkan membership. Drama dari orangnya alasan nggak punya duit lah, alasan nggak diizinin sama suami lah, alasan kayaknya aku belum waktunya sekarang jalaninnya lah, atau dia mau tapi tiba-tiba nggak mau lah, dia mau transfer cuma PHP doang, ternyata aku pasti platinum nih, sampai besok lusa nggak hubung, nggak bisa dihubungin. Oh itu pusing, malah nggak ada yang join. Aduh gue targetnya Royal, targetnya Crown, bagaimana ini, terus tutup buku harus sekian membership. Tapi ketika orang yang melalui itu kan gimana? Pusing kan, ngerjain di depannya pusing. Tapi pas sudah nungguin transferannya, enak nggak? Enak. Nah, kalau kalian lebih memilih untuk tidak pusing-pusing di depan, untuk demi dapat transferan 0 rupiah. Benar gak? Benar. Pilih yang mana, Den? Pilih pusing yang depan lah. Sama. Oke. Nah, biar pusingnya enak, dianggap kayak lagi ke Dufan. Gitu loh. Jadi lagi ada drama-drama si prospek nggak jadi join dan lain-lain, jadi bahan lucu aja, ih kocak. Ini gue pasti ini begini. Ya hitung kita nebak-nebak aja kayak ngegosip. Kayaknya dia nggak mau join bukan karena nggak punya duit. Ya pasti karena, bukan karena alasan nggak diizinin, tapi emang medit ya. Bukan medit, emang kere dia nggak ada duit. Udah gitu dia maunya yang enaknya doang, mau gampang, emang susah berkembang. Ya udahlah, emang dia menengah ke bawah, ya sudah. Emang dia secara mindset kayaknya emang karyawan banget dan lain-lain lah. Dibawa enjoy aja. Jadi ada yang nggak join, dia biarin aja. Kan tinggal di follow up, tinggal presentasi yang lain. Karena semakin banyak yang nggak join, artinya semakin dikit lagi kalian jadi ya tadi bronze lion, silver, gold lion, diamond. Semakin dikit yang nolak, pasti kalian di peringkat itu aja, bener gak? Karena jarang ngerjain gitu. Nah, kira-kira kalian mau nggak bonusnya jadi gede gitu? Terus
omsetnya jadi naik gitu. Mau berubah gitu nggak kondisi bisnisnya? Pengen Mau. pakai banget. Nah, makanya ada ilustrasi ini nih. Apa artinya? Pas ditanya di atas gimana, Riz? Siapa yang Asik. mau ngasih tantangan? Siapa yang ingin berubah? Berubah kalau tantangan challenge, kalau change itu berubah. Oh, Siapa yang mau perubahan? Ya. Jadi perubahan itu masih gimana? Siapa yang mau perubahan? Siapa yang mau kaya? Saya. Siapa yang mau tadi bisnisnya berkembang? Bisnisnya berubah. Siapa yang mau bonusnya naik? Siapa yang mau grupnya banyak? Siapa yang mau grupnya pada nurut semua, teachable semua, pada platinum semua, setiap kita closing? Siapa yang mau apa namanya? Siapa yang mau ketika kita kalau follow up orang tuh orang pasti langsung beres masalahnya apapun. Siapa yang mau kalau setiap presentasi itu nggak mungkin deh silver bronze join deh pasti gold platinum siapa gitu. Aku. Itu pada mau nggak? Oh. Nah makanya itu pada nunjuk semua kan. Siapa yang mau perubahan? Nah di bawah pertanyaannya simple tuh. Sama-sama cuma who wants to change. Tapi siapa yang mau berubah? Siapa yang orangnya mau berubah gitu. Kalau di atas kan mau nggak jadi kaya, jadi bisnisnya bonusnya gede. Tapi di bawah pertanyaan adalah siapa yang mau berubah? Orangnya, yang ditanya nih orangnya. Siapa yang mau berubah? Bukan siapa yang mau perubahan untuk jadi lebih baik tuh, banyak. Tapi siapa di sini yang mau berubah? Kalau di atas tuh pada nunjuk semua. Kalau di bawah, maksudnya siapa yang mau berubah gimana? Ya tadi, siapa yang mau di sini kalian berubah? Tadi kalau lagi dipepet sama upline, udahlah hadepin aja. Siapa yang mau di sini home meeting bisa sehari 5 kali, 6 kali. Bahkan sekali home meeting tuh bisa 3 orang, 4 orang. Siapa yang di sini pagi udah presentasi, siang udah kelas online, sore kelas online lagi, malam follow up. Mungkin di sela-sela itu, setelah istirahat sambil tidur, sambil setelah sholat kan rebahan dikit sambil jualan. Jualan buat ngapain? Reseller nanti buat dari lagi di HM jadwal follow up misalnya jam 2 pagi, oh ini orang yang mau apa namanya, gue yang bronze nih mau jadi gold platinum nih, berarti gue harus follow up ini, harus konsulin. Siapa yang mau ngelakuin itu semua? Siapa yang kalau lagi ditegur harus siap belajar dan siap dengar dan siap berani dievaluasi? Siapa yang siap berani di press gitu? Siapa yang siap berani di push gitu? Siapa yang siap nih besok langsung jadi, kan tadi pada silver gold, siapa yang siap di minggu ini platinum langsung? Ada nggak? Coba aku tanya deh. Mi, silver ya Mi? Iya. Kalau tanggal 18 jadi gold gimana Mi? Mau bonusnya gede nggak Mi? Mau nembus bonus mingguan kayak siapa? Kayak crossline tuh kayak Randy 4 juta seminggu, 3 juta sebulan, 10 juta. Mau nggak Mi? Nggak, mau downline-nya ada misalnya sekali home meeting nih atau sekali OP itu langsung ada 100 leader aktif gitu, 100 orang yang ikut. Ini grup kamu semua, mau nggak gitu enggak? Mau dong. Mau nggak bonusnya per bulan 10 juta juga tuh? Seminggunya 2 juta, 2,5 juta, mau? Dan mau nggak Den? mau lah. Mau? Mau. Oke. Mau nggak besok tanggal 18 gold? Mau up. Sekarang udah apa? Baru silver. Gold kurang berapa? Masih kurang 1.300
2.600 PV. Mau nggak besok atau maksimal paling lama tutup buku minggu ketiga gold? Mau. Mau nggak Nda? Harus gold. Kan Sinda udah. Oh udah, berarti harus platinum tanggal 18. Cara platinum gimana? Closing aja 2 orang gold. Punya 2 downline 2 gold. 2 downline-nya gold. 2 frontline-nya gold. Gimana Nda? Harus platinum nih. Kan tadi mau bisnisnya gede, bonusnya gede. Tangga pertama buat bonus gede, omset gede, grup banyak. Dan kalau kita closing platinum terus, tangga pertamanya adalah kitanya platinum dulu. Karena itu kan proses memulai. Belum proses perjalanan kan? Masih awal banget. Gimana Den? Kalau lusa wajib gold, bukan mau ya, wajib gold. Kan katanya tadi mau bonus gede dan lain-lain. Bukan diusahain. Harus bisa gimana? Kalau wajib. Wajib kan fardu ain tuh. Kan tadi katanya mau bonusnya gede. Mau nggak kalau closing orang tuh langsung gampang gold gitu Dan? Mau. Berarti harus apa dulu? Biar orang ngikutin kita kalau lagi presentasi kan pasti nanya membership kita kan? Iya. Berarti harus membershipnya apa Den kalau mau closing gold? Minimal. Bisa nggak silver? Silver closing gold bisa nggak? Bisa tapi enggak memungkinkan. Iya, bisa tapi mungkin rada susah. Rada jarang yang terjadi gitu. Ada sih mungkin, tapi jarang. Bener nggak? Kita pengen yang rada jarang terjadi apa pengennya lebih memastikan itu bisa terjadi? Yang lebih memastikan lah. Iya dong. Nah, jadi gimana? Kalau lusa, kalau memang bisnisnya mau kenceng dan besar nih, lusa jadi gold. Paling lama apapun yang terjadi. Caranya gimana? Udah tahu kalian caranya. Bener nggak? Caranya ada berapa cara sih buat upgrade tuh? Ada cara apa aja, Den? Closing member dari jualan HM sama Neti. Buat ke gold, buat ke gold. Buat upgrade gold. Belum tahu. Buat upgrade gold itu cuma butuh omset 2.600 PV. Udah nyambung belum? Buat upgrade gold. Ya. Kalian punya omset 2.600 PV kalau yang dari silver. Dalam artian berarti selama tanggal 17-18 goals kalian adalah gimana nih ya cara dapetin 2.600 PV. Gimana caranya Mi dapetin 2.600 PV? Kenapa? Kok hilang suaranya dia? Mukanya ada. Gimana, Mi? Cara dapat 2.600 PV gimana, Mi? Ada cara apa aja buat dapat omset 2.600 PV atau omset senilai 3.200.000 kali? Gimana caranya, Mi? Gimana caranya, Nda? Yolinda kan 2 gold nih. Kalau Denny. Gimana caranya Den bisa dapat omset senilai 3.200.000 kurang lebih? Dari jualan. 1. Terus dari apa? Closing membership silver atau closing 2 bronze. Nggak bisa. 2.600-nya harus diri sendiri, bukan orang lain. Kalau gold itu harus diri sendiri. Jadi 2.600 PV ini harus diri sendiri.
Jualan satu, terus Quote-nya dari tahu itu aja. dari jualan. Iya, Dari jualan ya. tahunya Mi, itu aja. dari mana Mi? Selain jualan Mi? Deketin. Taunya dari jualan doang. Dari jualan aja ya. Oke. Waktu Fahmi join Silver gimana caranya Mi? Ini dikasih Sama Yulinda? orang tua. Oh, dikasih sama orang tua. Full? Apa ada yang jualan juga? Ada yang dari jualan juga. Nah, itu kan cara juga tuh dikasih orang tua. Itu cara bukan? Iya. Denny, dari mana Den waktu pas Silver waktu itu? Pertama kan bronze itu kan dapat dari minjem. Nah, Ya. terus yang dibalikin lagi, terus kemarin tuh ngeluarin modal lagi dari pinjaman lagi buat ke Udah balik. Silver sama dari jualan. Udah balik. Udah balik semua alhamdulillah. Nah, Iya, kalau udah balik semua, kenapa nggak minjem lagi aja? Pinjam salah satu cara juga bukan? Iya. Nah, Karena yang minjemin itu lagi nganggur sekarang. Kalau kemarin enggak gitu dari duit tabungannya. Kalau sekarang bingung juga. Karena kalau ke orang tua enggak diizinin gitu. Jadi kemarin juga minjemnya bukan ke orang tua. Oke. Tapi minjem salah satu jalan juga bukan selain jualan? Iya. Iya. Berarti udah Jualan. ada 3 cara tuh. Ada jualan, ada minjem, ada minta orang tua. Minjem, Terus ada tabungan juga. ada tabungan juga. Ada apa lagi? Jual aset. Sama jual aset. Jual aset. Kalau minjem nih, Jual aset. kan kalau tadi Denny bingung kan minjem, udah dia yang biasanya minjemin tuh lagi nganggur. Yang minjemin kalau gagal di dia, nggak berhasil di dia, berhenti apa gimana? Ada orang lain nggak sih? Maaf tadi. Kalau misalnya kan yang biasa minjemin kan lagi nganggur, Belum. ya kan? Nah, masa Iya. gini, ibaratnya kita lagi mau presentasiin orang nih, yang pasti platinum kayaknya dia nih, cuma dia lagi nganggur, nggak punya duit. Ibaratnya nih kita mau prospekin orang, ya udah, terus gimana? Berarti nggak langsung platinum, ya nggak dulu lah, orang dia lagi nganggur, tunggu dia kerja dulu deh, baru ntar presentasiin buat dia join platinum. Jadi nggak selama dia belum kerja, aku nggak bakal presentasi dulu. Apa gitu nggak sih, Den? Enggak. Gimana? Presentasi aja dulu. Kalau presentasi ya presentasiin aja dulu gitu. Mau join mau enggak ya urusan belakang gitu. Terus kalau dia misalnya belum langsung join kan karena belum kerja, ngapain kita? Diam aja apa gimana? Kasih solusi yang 5 solusi itu. Kalau dia belum join, setelah dikasih 5 solusi, ngapain? Kita udah nganggur, diam. Nggak ngerjain TNC lagi, nggak presentasi lagi. Ya suruh dia cari pinjaman gitu. Anggap dia belum dapat nih. Kalau enggak dikasih. Kalau dia belum dapat semuanya nih, dia lagi usaha. Denny ngapain? Diam, besok-besoknya udah diam nungguin dia apa gimana? Ya cari orang lain. Cari Siapa? Yang lain. Cari orang lain kan? Iya. Berarti nggak fokus ke satu orang dong? Iya. Enggak. Ibaratnya ini loh, apa namanya? Mati 1 tumbuh 1000 gitu ibaratnya. 1 belum join, masih ada 1000 orang lainnya. 1 nggak ngasih pinjaman, masih ada 1000 orang lain yang bakal bisa ngasih pinjaman. Yang mungkin kita juga nggak terlalu kenal, atau kenal dikit doang, atau kenal nama doang, atau kenal muka doang, atau saudaraan tapi ketemunya 1-2 tahun sekali. Bisa aja kan? Sama aja kan konsepnya kan? Iya. Tinggal kayak tadi aja tuh. Berani. Nih. Tinggal kita berani aja nih sama mau ngambil resiko sama pengorbanan. Mengorbanan gimana nih? Aduh gue malu nih ngomong gak berani, ntar gue dicap apa dan lain. Lah kan ini mau minjem buat bisnis, bukan minjem buat beli iPhone, gaya-gayaan, atau bukan mau maling.
Sama maling baru takut-takut, nggak enak atau gimana. Kalau mau bisnis ya, gue mau usaha nih begini, nanti bulan depan gue balikin. Bahkan kalau begini, gimana lah, terserah ngomongnya. Dan harus punya keberanian di sini. Nah, gitu. Itu bisa semua kan cara itu dilakukan kan? Kenapa Denny mentok ke satu orang yang dia nganggur? Jadi ya udah, berarti aku sudah tidak bisa lagi join nih. Tidak bisa upgrade lagi nih. Kenapa Den? Ya karena kalau yang kemarin itu minjem tanpa syarat gitu. Jadi ya karena udah dekat dan kemarin juga nggak ke 1 orang, ke 4 orang. Oke. Jadi digabung-gabungin gitu buat gabung. Dan yang minjemin itu nggak minta apa namanya kayak jaminan gitu. Tapi kan kalau minjem ke yang lain kayak masih takut minta jaminan atau apa gitu. Jaminannya apa emang? Ada gitu yang minjemin terus minta jaminan? Iya banyak. Ada aja maksudnya ngejamin nggak, maksudnya jaminannya apa gitu, misal HP lah atau apalah. Kalau yang dipunya cuma HP satu-satunya doang. Kalau yang dijamin HP ya gimana ini? Nah, ya HP-nya tetap dipegang. Gini deh, kalau sebulan nggak gue balikin, ntar HP-nya lu pegang aja, udah buat lu. Sebulan misal kasih. Kan sebenarnya bisa aja kita beresin langsung, kita minjem 3 juta. Terus gold nih. Ya udah kan sebulan lama banget. Kira-kira itu kalau sebulan produk dijualin terus habis nggak kalau ditawarin? Kalau serius ditawarin ke banyak orang, selama kita nggak berhenti nawarin ya. Wah, teman gue cuma ada 300 nih. Dan yang beli baru 1 juta. Terus gimana? Ya udah cari orang yang nggak dikenal buat beli. Bisa nggak? Bisa. Lewat mana? Ya dari Instagram, Facebook. Nah, itu pinter. Bisa nggak? Semudah itu nggak? Kalau kita fokus sama apa yang kita mauin. Kita fokus nih gold nih. Ya udah gold. Bahkan nih bisa nih. Besok Denny nih, besok langsung gold. Bisa banget kalau ngapain? Fokus tuh pagi, siang, sore, malam tuh di depan laptop aja. Kalau misalnya milih cara jualan. Udah depan laptop atau depan HP gitu. Siapa yang dichatin terus tawarin, ngobrol asik. Nggak kaku-kaku banget gitu. Ngobrol enak terus belokin tawarin. Nggak langsung beli. Ya tawarin lagi yang lain. Wah belum langsung beli. Ngobrol tawarin lagi yang lain. Sampai ada yang mau beli. Kira-kira kalau begitu terus besok seharian bisa dapat omset 4 juta nggak? Bisa. Kuncinya nawarin sampai dapat. Kira-kira bakal dapat gak? Dapat. Emang soalnya kontak Instagram ada berapa? Kalau orang yang nggak dikenal ada 10, 20, 30. Yang nggak dikenal nih banyak. 100. Banyak banget kalau 100.000. 1 juta. Malah. Berarti kan kalau kuncinya kagak pernah nyerah doang, nawarin terus sampai dapat, bakal dapat gak? Bakal. Denny bisa nggak ngelakuin tarian hujan? Jadi di suatu tempat nih nggak pernah, jarang hujan, Denny nari aja gitu. Bisa hujan nggak tuh tempat itu? Enggak. Kalau Denny joget mulu di kota itu terus-terusan pasti hujan nggak? Nggak pernah berhenti. Jadi berhenti, tidur, makan, besoknya nari lagi, pulang, tidur, makan, besoknya nari lagi, joget lagi. Nggak pernah berhenti aja sampai hujan turun. Pasti hujan turun nggak? Hujan turun. Pas kapan? Karena jogetnya Denny apa karena Denny yang nggak pernah berhenti doang? Karena nggak pernah berhenti. Karena nggak pernah berhenti joget doang kan, jadi kayak orang percaya, wah gila, tarian dia bisa nurun hujan. Padahal kunci Denny apa? Gue nggak bisa ngapain, gue cuma bikin orang percaya doang. Cara gimana? Ya gue tiap hari ngelakuin seolah-olah ritual tarian hujan, padahal aduh gue pegel nih, belum turun-turun lagi, belum musimnya nih. Ya udah, joget lagi aja. Pulang tidur kayak kerjaan. Nyambung nggak? Iya. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Denny bisa gold besok sehari. Fahmi bisa besok langsung platinum bahkan sehari. Kalau ngapain? Fokus nih, manteng. Yang dipikirin itu doang, gimana caranya harian ini gue langsung laku nih, entah. Kayaknya gue gabungin deh dari jualan sama minjem deh. Ya udah pinjem si A, B, C, D yang belum pernah dipinjemin, coba sambil nawarin jualan sampai dapat di hari itu gitu. Kayak main game aja deh, atau kayak lagi ujian nasional kali, atau kayak lagi ngerjain PR kali. Besok harus dikumpulin nih, gue belum ngerjain sama sekali. Atau ntar siang harus dikumpulin.
Atau ntar sejam lagi harus kumpulin, apa yang kalian kerjain? Atau apa yang kalian lakuin deh, buat PR-nya bisa dikumpul, atau bisa beres gitu. Apa ndak yang dikerjain ndak? Den, Mi, apa yang dikerjain? PR dikasih 2 minggu yang lalu, ternyata hari H lupa. Tiba-tiba bisa kalian beresin gak tuh tiba-tiba? Bisa. Caranya gimana? Ya kerjain secepatnya gitu. Lihat teman. Kalau- Biasanya kalau PR. Nah, lihat teman kan? Bener Iya nggak? kalau PR. Apapun kalian Bener. lakuin, ya udah kerjain aja walaupun legal ya. Nyontek teman mungkin masih legal-legal aja kali. Yang masih sekolah tuh, nggak ilegal kan? Ya udah apapun aja itu kalian lakuin, cepet lu sut gitu. Sama kayak gold pun juga sama, atau platinum pun juga sama. Sehari ini kalian fokus kerjain, manteng gitu, fokus aja. Dikejar deadline, oh harus platinum, harus gold. Itu yang bikin potensi kalian keluar. Kalau ada deadline. Coba PR. Nah, PR ya dikumpulin tahun depan. Santai nggak tuh? Nggak dikerjain nggak PR-nya? Enggak. Nggak akan dikerjain. Tahun depan kok. Dikerjainnya tahun depan. Tahun depannya kapan, Bu? Januari. Tanggal 10 Januari 2021 ya? Oke. Kalian kerjainnya kapan? Hari H. Tanggal 10 Januari itu juga. Atau 9 tanggal Januari. 9 lah. Bener nggak? Benar. Iya benar. Berarti setengah tahun ke depan. Kalian kan nggak ngapa-ngapain sama itu PR. Itu karena nggak ada deadline. Akhirnya potensi kalian tuh nggak keluar semuanya. Coba kalau tanggal 9 kalian ngerjain. Mampus. Banyak banget nih. Ada satu buku gede. Begadang kalian. Bener nggak? Misalnya Iya. ada tugas nyalin atau nyatet. Berapa? 20 halaman. Hari H belum kelar. Begadang kalian nggak? Pagi, siang, sore. Diajak main juga nggak minat. Ada tonton TV nggak minat. Tuh kerjain aja. Bener nggak? Benar. Itu karena Benar. deadline. Semuanya itu karena deadline. Nah, makanya dibikin deadline yang deadline buatan. Kalian bikin deadline buatan di bisnis kalian sendiri. Deadline buatan maksudnya gimana? Ya ini ada tutup buku minggu ketiga. Wah, gue tiap tutup buku mingguan tuh harus upgrade. Misalnya minggu kemarin gue silver, lah ini sisa 2 hari. Ya udah berarti gue harus gold nih. Apapun yang terjadi deadline. Minggu depan gue harus ganti lagi mahkota, harus platinum. Minggu depan lagi, oh gue belum pernah royal nih, gue harus royal. Minggu depan ini, oh gue harus tron. Bikin deadline sendiri. Sama kayak PR tadi. Nah, udah bikin deadline sendiri, dibantu sama mentor. Didorong dari diri sendiri dari dalam, didorong keluar. Dari kanan kiri atas tuh ada mentor atau upline yang dorong kalian juga makin maju. Kira-kira bisa kenceng nggak tuh bisnis kalau kayak gitu? Bisa ibaratnya terwujud nggak tuh? Gitu. Bisa. Bisa. Nah, gimana? Buat yang belum gold, tanggal 18 ini sudah gold. Buat yang udah gold, tanggal 18 ini udah platinum. Ini deadline buatan nih ceritanya. Buat kalian bisnisnya maju atau kenceng. Tapi boleh nggak sih nggak dikerjain? Boleh-boleh aja, kan pilihan. Bener nggak sih? Sah-sah aja kan? Kalian mau, kan kita bukan bos. Kita mencat kalian juga nggak bisa. Karena yang ngasih bonus Tiansi. Kita ngasih gaji kalian juga, ya nggak perlu. Karena kalian dapat bonus sendiri. Bener nggak? Jadi sebenarnya bisnis diri sendiri, yang kita tuh cuma bisa ngasih pengalaman aja. Nah, gimana Mi? Kalau tanggal 18 gold? Demi Yulinda, aku calon imam yang tangguh kok. Ibaratnya tuh tanggal 18, bayaran sekolah anak harus bayar 5 juta. Duitnya belum ada. Ceritanya. Atau enggak bayar lahiran. Bayaran anak nih 5 juta. Duitnya dari mana? 2 hari lagi lahir lagi. Atau bayar kontrakan sama cicilan motor. Sama listrik. Duitnya nggak ada nih 2 hari lagi. Pasti kalian cari tuh nggak tuh duit tuh? Cari sampai beres. Cari. Udah pasti begitu. Nah, ini kita ketimbang kena begituan di kehidupan nyata kita nantinya, mending sekarang kita bikin deadline yang seolah-olah doang, tapi kalau kita beresin dan wujudin beneran, nanti kita nggak akan kerasa tuh, oh 2 hari lagi duit sekolah anak atau listrik, gimana, perlu minjem sana sini, nggak bakal, duitnya ada. Oh buat listrik ya, udah nih gue sisihin. Oh, buat bayar cicilan motor, cicilan rumah, udah sisihin, cicilan mobil, sisihin. Ini ada kok di sini. Apa mending pusing nantinya?
Ini makanya upline kalian tuh membuat ini nih buat apa? Ya biar indah sekalian. Hidup kalian tuh nanti ke depannya biar enak gitu. Gitu. Gimana Den kalau lusa sudah gold? Siap up. Pasti apa enggak? Diusahain supaya pasti up. Maksudnya yang tadi cara-cara tadi itu mau diaplikasiin. Oke. Pasti berubah gold apa enggak? Kayak konsep PR aja, kayak konsep ngerjain PR. Pasti selesai apa enggak tuh PR tuh kalau udah deadline-nya? Selesai. Udah selesai kan? Nah ini sama aja kayak PR kalian di bisnis gitu. Kalau kalian kerjain, nilainya tuh nyata gitu. Oh gold, upgrade. Terus nanti kalau closing nilainya nyata, dapat transferan. Kalau kan nilainya tulisan kan, 10, 100, A, ranking 1. Ini nilainya beneran, nilainya tuh langsung masuk ke rekening atau bisa kita pegang duit cash gitu. Nilainya beneran bisa dirasain, duit cashnya bisa dibuat beli apa gitu. Kerasa beneran gitu loh. Gimana Mi, lusa gold Mi? Diusahain kalau nggak dapet? Gimana caranya kudu dapet? Nah, iya konsep itu sebenarnya yang banyak orang belum pakai di bisnis ini. Padahal selama kita pakai prinsip pemikiran kita tadi, pasti dapet deh. Itu semua yang upline kalian lakuin ketika lagi ngejar goals, bikin mau dapat reward luar negeri, motor, mobil, Royal, Crown Life. Itu yang dipakai prinsip itu tuh. Kan selalu gini-gini. Simpelnya gini. Kalau Apcio biasanya atau Apindri atau Priska ngajak kalian konsul pas kapan? Biasanya. Baru buka buku apa pertengahan apa mau tutup buku? Kapan? Buku. Tiap hari. Tiap hari juga. Tiap hari apa? Den? Tiap hari sih kalau konsul tuh. Yang konsul utama, yang konsul gedenya gitu. Oh, awal buka buku. Oke, awal buka buku. Awal buka buku udah ada omset belum biasanya? Belum. Belum. Terus yang disetting untuk ngapain? Tutup buku Ya. nanti begini kan hasilnya, begitu nggak? Iya, gitu. Saya tutup buku minggu pertama harus ngejar ini, harus ini gitu. Minggu keempat harus ini gitu. Nah itu sama kok yang kita kerjain juga kayak gitu. Saya, Apcio, Pak Priska, Pindri, Pak Alvin, Pak Ruli, Pak Rizky dan kawan-kawan. Semuanya begitu sama. Baru buka buku nih, konsul begini nih, omsetnya masih 0. Nanti tutup buku tembusin omset 300 juta ya, 500 juta ya, 700 juta ya. Omsetnya masih 0 padahal. Oh yaudah oke. Terus dikasih jalan-jalannya, yaudah apapun yang jadi ini beres deh. Pas sudah punya prinsip itu akhirnya beres. Makanya Apcio bisa macam-macam untuk keluar negeri, Pak Alvin bisa beli rumah kayak gitu, terus bisa terima mobil dan lain-lain. Kenapa? Karena pas buka buku konsul untuk sesuatu yang dia nggak dapat dan dia untuk sesuatu yang dia nggak punya, belum ada tuh omsetnya. Tapi dia pakai prinsip ini harus sampai dapat. Gitu. Ya. Gimana? Den, siap nih. Lusa gold paling lambat. Siap. Pakai prinsip apa Lusa tadi yang tuh hari kata Fahmi? Kata Fahmi apa? Kudu sampai dapat, bener. Pakai prinsip itu deh. Setiap kalian ngejar apapun. Apcio waktu dulu omset buat ngejar apa sih susah tuh? Cina. Buat Cina tuh susah no. Harus penjualan pribadi 20 juta Ci ya. Iya. Masuk kayak di pribadi lagi, bukan Sama downline. iya, downline harus omset sekian, terus omset pribadi harus 20 juta ya kalau nggak salah ya? Pokoknya iya harus omset 20 juta sendiri, nggak boleh. Ya berarti nggak termasuk sama grup. Itu belum ada, tapi pakai prinsip aja. Apa tuh? Pokoknya gimana weh dah, harus dapat dah itu dah. Cara apa aja dah. Yang penting halal, legal, hajar. Mau pusing-pusing aduh gimana lagi. Sampai tanggal 25 dia ngejar waktu itu. 24 waktu itu ya. Tutup buku masih 24 kan ya?
25 aku. 25 ya? Udah lah tutup buku ya? Enggak. Tutup Pas bukunya aku 25. tutup buku. 25. Dan gue belum beres tuh pas malamnya. Si Cio udah beres siangnya, gue jam 8 malam belum beres. Masih kurang 20 juta. 12 juta. Dan gue tidur lagi. Buat ngerelaksin pikiran. Masih kurang 12. Cio udah beres ya. Gak mungkin nih dia harusnya beres. Gue tahu Wah, kapasitas. ngeremehin. Ya udah gue tidur aja. Sambil tidur ngapain? Sambil mikir otak nih siapa yang mau gue tawarin langsung produk 12 juta mau beli. Karena pakai prinsipnya apapun yang terjadi harus beres nih gitu loh. Ya udah itu pas malam itu jam 8:30 kepikiran 2 nama, 1 nama nggak mau, 1 nama ditelepon. 10 menit transfer 12 juta. Gampang nggak? Apa yang dipikirin? Yang dipikirin cuma beres. Ini harus beres deh. Gitu ya. Udah kebayang belum prinsip ini yang penting apapun yang lakuin harus beres deh. Ready nggak Mi? Terus ready nggak Mi? Ready. Den, Ndri, Nda. Iya. Nah, jadi saya harap nih yang belum gold lusa atau tutup buku minggu 3 paling lambat sudah gold. Dan tanggal 18. Dan di tutup buku minggu 4, kalian sudah platinum dengan cara punya 2 orang gold. Siap nggak? Den, nih. Jadi kalian gold nih. Besok atau lusa. Udah pasti gold. Dan setelah tanggal 19 sampai 25, kalian punya 2 front line. 2 yang teman kalian yang join, gold dua-duanya. Ya, nggak enak dong, Ap. Pusing dong, Ap. Pusingnya sebentar doang. Kalian terima transferannya enak tuh. Transferannya berapa tuh ya? Berapa sih? 2,4 ya? Lumayan 2,4 daripada transferannya 0. Ditransfer 2.400.000 cuma kerja seminggu nih. Lumayan nggak? Lumayan. Lumayan lah. Kayak kalau nggak salah ya 2,4 ya. Bener nggak sih, Ci? Coba 10.000 kali 18%. Iya benar. Kali tambah 1.800. Iya 2,4. Lumayan kerja seminggu ditransfer 2,4. Kalau serius begitu setiap bulan, pasti bonusnya 10 juta nggak? Minimal bulan depan. Tiap minggu closingnya begitu tuh. 10 juta kan? Itu di awal loh. Udah fokusnya harus dapat nih gimana caranya. Pusing-pusing memang. Cuma kalau dibawa enjoy jadinya relax saya tidur. Nih ngapain lagi ya? Tidur, mikir sejenak, bangun, kerjain deh. Kerjain belum berhasil, evaluasi lagi, ikro. Aduh, kurangnya apa gue kemana lagi ya? Gue prospek siapa yang pasti ngasihin sekian. Berikan waktu kalian untuk berpikir sejenak gitu. Ya, oke. Gimana Den? Lusa gold, Mi lusa gold, dan minggu keempat punya closing 2 gold. Jadi kalian otomatis platinum. Ready nggak Den dan Mi? Ready. Nggak, gimana nggak? Platinum nggak? Mau platinumnya lusa nih gimana kalau closing 2 gold? Atau lusa closing 1 gold ya paling lambat, dan awal buka buku minggu ketiga tuh tanggal 20 lah sudah platinum gitu. Sebenarnya si Yulinda closing 1 gold dan Fahmi gold dia udah platinum ya? Iya. Ya udah. Udah belum? Belum. Kok belum? Kenapa? Gold. Apa si Closing Yulinda 1 gold. misal gold si Faminya, terus dia closing 1 gold lagi baru platinum. Iya benar. Allah. Lapar. Apcio lapar. Bukan lapar, Apcio. suaranya kecil gara-gara Apcio. ada yang telepon. Garaga disalahin. Ular Suaranya dong. kecil gara-gara yang telepon. Ya udah, lanjut. Dan minggu keempat udah platinum, nah closingan 2 gold. Kami juga. Yulinda, lusa udah platinum berarti, enggak? Berarti otaknya tuh mikir, kalau gue presentasiin yang kayak umuran gue buat gold kayaknya susah nih, pasti dia nyari pinjaman dulu dan lain-lain.
Cuma kalau orang yang udah kerja, gajinya lumayan, terus gold lebih lumayan. Bener nggak? Kalau kalian ibarat kayak kalian nyontek aja, kalian nyontek kan mikir-mikir juga. Gue nyontek ujian nih, nyonteknya ke yang bodoh juga, atau yang lebih bodoh dari kita. Ya sama aja nyerahin nilai buat yang jelek, bener nggak sih? Pasti kita nyari yang pinter lah, pepet buat nyari yang pinter kayak gitu sih. Oke ya. Oke. Intinya sih gini, jadi mungkin banyak orang yang memilih untuk belok ke kiri nih. Gampang sih. Ini lebih gampang kok, jualan doang, jualan eceran dan gampang. Pakai banyak bergerombol. Kanan lebih susah nih. Kompleks, bukan susah sih, kompleks. Rumit, ruwet, dan banyak yang masih dikerjain dan pusing tadi, harus gold ya, harus gini, harus cepat, harus closing gold lagi, harus closing platinum, berarti gue harus nyari up level ya. Tapi bener gitu. Sesuai asetiansinya. Lebih milih mana kalian? Kiri kanan? Kanan. Gak apa-apa, kalian nanti sendiri. Tapi sendirinya kalian tuh nilainya kayak satu jenderal itu kan setara 100 pasukan. Kalau kalian yang udah jenderal, udah siap, nanti ada 100 pasukan di bawah kalian. 100 pasukan kalian udah jadi jenderal semua, udah ketahuan tuh. Berarti ada 10.000 jenderal di situ nanti totalnya. Bayang nggak? Siap. Gitu. Nah, dalam proses menuju gold dan platinum tadi, ini terakhir ya, kalian nggak perlu nggak enakan. Jangan lari dari masalah. Hadepin aja. Tadi kalau kata tulisannya gimana? Dia siap buat ngapain? Siap dievaluasi. Nih. Siap menerima masukan atau teguran yang membangun. Nih. Jadi salah udah hadepin aja nggak apa-apa. Karena plan kalian pasti apa? Menunjukkan kalian menuju jawabannya atau nganterin kalian menuju penghasilan kalian yang akan besar tadi loh. Jadi ini saran saya terakhir buat kalian adalah hadepin ketika kalian walaupun belum ada hasilnya atau belum ngerjain, ceritain apa adanya, nggak perlu nggak enakan ke plan kalian. Tetap fast respon aja. Den, gimana Den? Udah ada ini belum? Udah ada perkembangan belum? Omsetnya udah gold belum? Udah ada penjualan belum? Nah, si Denny ternyata belum ngapa-ngapain nih, belum nawarin siapa-siapa. Waduh, Apcia udah nanya lagi, atau Apindri, atau Apriska udah WA lagi. Aduh, gue belum ngapa-ngapain, gak usah dibalas. Atau gimana, ntar dulu. Gak usah, hadepin aja. Nah, kuncinya gimana tipsnya? Tipsnya adalah kerjain sebelum ditanya. Itu yang paling nyaman. Yang bikin Pak Rizky kenceng apa? Dia bete ditanyain mulu sama Pak Seno. Makanya dia kerjain dulu sebelum ditanyain sama upline-nya. Ki, lu udah denger Netpi? Udah beres. Netpi-nya, kok bisa? Iya, gue udah tadi ngambil. Ki, lu udah close? Udah kok, tadi berapa? Lu lihat aja di time-nya sudah begini. Canggih juga lu. Ki, udah baca buku ini? Udah. Oh yaudah. Ki, udah di follow up belum ini? Udah semua, dan ini semuanya hasil gini-gini. Oh yaudah. Enak nggak? Nah, Kuncinya tuh begitu, kerjain sebelum ditanya. Akhirnya hidup kalian tuh akhirnya kayak seru gitu. Mau nanya ini kan, udah beres up. Mau nanya goalnya gimana kan? Tenang nih, tinggal nunggu transferan. Nih, gue lagi ada 10 orang yang bakal transfer. Kan si upline kan pasti nyari tuh, nyari celah untuk pasti ada yang kurang nih. Ada yang transfer, yakin gak tuh transfer? Cuma 1 orang kan? Enggak. Ada 10 orang yang mau transfer 5 juta semuanya. Loh, terus nah kalau kelebihan gimana? Ya tinggal transfer balik, nggak jadi. Tuh iya, banyak backupan. Iya, canggih juga loh. Iyalah. Saya kan 10 langkah lebih maju daripada upline. Jadi tenang gitu, relax hidupnya. Bisnis juga cepat. Nah, gitu Mi. Pas nanti upline belum nanya, udah kerjain dulu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa pas upline lagi nanya, set. Maksudnya ini karena udah aku kerjain sekian. Kamu pasti baru usaha pinjam ke 2 orang kan? Enggak, udah ke 20 orang dan 11 orang yang fix transfer kok. Seriusan, banyak amat. Kamu pasti, Yulinda, kan kamu mau closing gold nih. Udah belum? Pasti belum nelpon ya? Udah diamin belum? Udah, baru 1 ya? Enggak, yang udah saya amin 7. Ntar janjian lagi ada 8 orang. Itu bakal ribet nggak plan tuh? Pasti bakal langsung, gini. Bakal nggak? ya. Pasti kan langsung, oh gitu, ya udah deh, kabarin hasilnya gimana. Seriusan banyak banget. Ya udah mantep. Ya udah ntar kabarin aja. Paling gitu doang.
Akhirnya teleponnya nggak nyampe semenit. Itu udah ibaratnya baru deh leader kebentuk. Jadi obrolannya cuma by apa yang namanya? By batinan doang. Baru mau ngomong, Yulinda udah nelfon duluan. Apa sih mau nanya ini kan? Lah kok tahu? Iyalah, pasti upline Apcio kan pasti nanya gituan. Udah beres kok, lihat aja TMS atau Fisher tuh udah beres, udah closing tuh. Aku udah platinum kok. Seriusan? Iya, terus Fahmi udah gold. Udah. Enak nggak? Enak lah. Kayak gitu. Kuncinya saya juga tuh biar nggak ribet adalah cepetin aja dulu, beresin semuanya. Jadi yang tadinya mau males, mau tiduran, udah kerjain dulu lah, ketimbang kuping rada panas kan ditegur upline, diingetin upline, udahlah beresin duluan. Gitu sih kuncinya. Jadi hadepin aja, enjoy aja. Bisnis ini tuh perjalanan panjang gitu. Kan nggak buat 1-2 tahun, 1-2 bulan doang kan. Jadi anggap aja udah upline-mu itu keluarga, downline-mu itu keluargamu, ya udah. Enak aja, enjoy aja, terbuka aja, jalannya bareng gitu. Mau susah, seneng, mau ada yang kurang atau ada yang dievaluasi atau ada yang diingetin atau lagi bahagia juga, ya udah bareng aja gitu loh. Enjoy aja dan terbuka aja, gak usah nggak enakan. Oke? Oke. Itu sih paling. Oke, cukup ya. Gak ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Udah, closing, Ci. Mana siap, Cio? Oi, Udah, cukup kali. udah itu aja. Makasih ya Abden. Ya, Makasih ya ilmunya. Abden mau live duluan apa gimana? ya udah aku stop video ya. Oke. Dadah, Assalamualaikum. Saya tunggu. Makasih Abden. Terima kasih, Ya, makasih tunggu banyak. gold platinumnya Terima kasih kalian ya, banyak. dan bonus 2,5 juta kalian dan 10 juta kalian bulan depan. Oke? Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Makasih, Abden. Makasih Abden. Yo. Makasih. Dadah. Oke guys, gimana guys? Hari ini materinya mantap dari Abden. Mantap. 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 Tinggal materinya kalau udah mantap harus dikerjain biar nggak jadi teori doang. Oke? Oke, Ya. siap. Oke. Sip. Terus Sip. yang tadi terakhir kata Abden, apa namanya? Kalau misalnya lagi ada di tengah jalan, misal nih nggak sesuai atau apa gitu, ngomong apa jangan jadi nggak bisa dihubungi gitu. Justru lagi ada kendala nih, aku harus ngapain lagi ya Ab gitu loh, nanya, jangan jadinya udah diarahin sama Abden harus platinum cepet, tapi akhirnya mau milih-milih pakai cara sendiri. Aku nanti aja lah, apa gimana gitu loh. Jadi sayang Abden nih udah ngobrol udah ngomongin kalian udah lama banget gitu, tapi kalau nggak dikerjain ya sayang ilmu yang dikasih sama Abden gitu ya teman-teman ya. Ya. Ya, oke. Oke, sip deh. Berarti tanggal 18 gold semua, dan kalau Yulinda harus platinum malah. Widih. Sip. Oke, Fami, gold ya Mi ya. 2 hari Oke. lagi Mi. Harus. 2 hari lagi gold, terus siapa? Denny juga Den. Ya, oke Den, gold. Oke. Sama nanti berarti bulan ini kamu semua nih kayak Denny, siapa Yulinda sama Fami berarti harus platinum semua. Amin. Sip, Amin. kalau gitu. Dadah semuanya. Maaf Makasih, ya kalau Ab. ada salah. Makasih Dadah. banyak. Makasih, Kak Coy. Makasih Kak Rizka udah nemenin. Makasih Ap Indri gitu dong. Makasih, thank you Up Indri. Itu kan kesayangan. Kalau nggak ada Ap Indri, kalian nggak ada semua di sini. Yo. Iya. Ya udah kalau gitu dadah, istirahat ya. Besok bangun dari pagi. Oke, Semangat, siap. Gold. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Salam.